Sebelum kalian membeli aki ini ya teman-teman, pastikan dahulu untuk tes aki ini dengan alat tes Delta Baterai Tester ya teman-teman, supaya aki ini terlihat memang benar-benar fresh dan benar-benar dalam keadaan strom tinggi ya teman-teman. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu 4 hal yang sangat penting yang perlu kalian ketahui sebelum kalian membeli aki baru yang akan dipasangkan di motor kesayangan kalian ya teman-teman. Sebelum saya menjelaskan 4 hal ini, alangkah baiknya untuk selalu dukung channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe, supaya saya semakin semangat memberikan konten-konten yang positif dan bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Oke, mengenai pembahasan aki ya teman-teman, yaitu aki itu mempunyai peran yang sangat penting ya teman-teman, sebab berfungsi untuk menampung listrik yang akan digunakan oleh seluruh komponen kelistrikan pada kendaraan kesayangan kalian ya teman-teman. Setiap aki itu tentunya mempunyai masa ya teman-teman, dimana tidak bisa lagi berfungsi dengan maksimal. Kalau sudah begini, maka solusinya supaya ganti aki yang baru ya teman-teman. Namun sebelum membeli aki baru, perlu kalian cermati beberapa hal terlebih dahulu sebelum kalian tidak tertipu ya teman-teman. Yang pertama yaitu yang perlu kalian perhatikan, usahakan beli aki di toko aki resmi yang mempunyai alat ukur voltase aki ya teman-teman, supaya kondisi aki kalian dalam keadaan daya strom tinggi ya teman-teman. Oke, itu adalah hal yang pertama ya teman-teman. Untuk hal yang kedua ya teman-teman, perlu kalian ketahui selanjutnya itu cek kondisi segel yang ada di kemasan aki ya teman-teman ya. Segel aki baru itu ada yang hologram atau isolasi ya. Jika sudah rusak atau pernah dibuka, pasti kelihatan. Pastinya segelnya masih utuh ya teman-teman. Ini adalah segel yang ada di gambar, yaitu segel bentuk isolasi ya teman-teman, merek GS kering. Ini adalah contoh segel isolasi yang belum kebuka dan tempatnya itu ada di situ ya teman-teman. Pastikan ini jangan sampai keadaan rusak ya teman-teman ya. Perlu kalian perhatikan hal kedua ini sebelum membeli. Oke teman-teman, lanjut hal yang ketiga. Yang kedua tadi adalah bentuk dari segel aki kesayangan kalian yang akan kalian beli. Hal yang ketiga yaitu kemudian lakukan pengecekan tegangan arus aki yang baru ya teman-teman. Di sini ada beberapa alat yang saya punya. Yang pertama yaitu AVO Digital Tester ya teman-teman. AVO ini adalah AVO alat tester aki yang biasa digunakan untuk tes voltase, juga bisa untuk tes arus kebocoran listrik ya teman-teman. Ini adalah salah satu bentuk alat yang pertama untuk pengecekan voltase aki kendaraan. Ini untuk menentukan apakah aki kalian yang akan kalian beli itu kondisi sehat atau tidak ya teman-teman. Oke, alat yang kedua adalah alat tegangan baterai ya teman-teman, yang namanya Delta Baterai Tester. Ini digunakan untuk alat tegangan baterai yang akan kalian beli ya teman-teman. Alat ini namanya Delta Baterai Tester. Karena dicek dengan alat ini, kalian akan tahu seberapa besar tegangan aki yang akan kalian beli ya teman-teman, normal atau tidak. Kemudian alat yang ketiga ya teman-teman, ini adalah alat yang ketiga, Digital Baterai Tester ya teman-teman. Digital Baterai Tester seperti ini alatnya. Ini adalah Wipro. Alat ini sebagai starter test, dan ini juga bisa digunakan untuk tester aki mobil ya teman-teman. Aki motor juga bisa digunakan untuk pengecekan dinamo ampere ya teman-teman. Supaya kalian tidak tertipu, maka belilah di toko-toko aki terdekat yang mempunyai alat voltase aki ya teman-teman, supaya kalian tidak tertipu untuk membeli aki yang akan dipasang di kendaraan kesayangan kalian ya teman-teman. Itu adalah 3 ya, hal yang ketiga yang perlu kalian perhatikan. Kemudian akan lanjut hal yang keempat. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan yang ketiga ya teman-teman. Untuk penjelasan yang keempat ini adalah berkaitan dengan layanan penjualan toko aki ya teman-teman, yaitu bentuk kartu garansi ya teman-teman. Pemberian garansi dapat menjadi bukti bahwa kualitas aki sudah teruji dan dapat diandalkan ya teman-teman. Melihat fakta tersebut,
dan berkomitmen untuk tetap mengutamakan kenyamanan para pengguna kendaraan ya teman-teman. Itu adalah hal yang keempat yang perlu kalian ingat ya teman-teman sebelum membeli aki untuk kendaraan kesayangan kalian. Oke, sekian penjelasan dari saya teman-teman. Apabila ada yang kurang puas silahkan untuk ketik di kolom komentar di channel ini. Cukup sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe channel saya supaya saya semakin semangat memberikan konten yang positif untuk kalian semua ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.